Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau bikin roti sobek santan pandan. Ini bisa lembut banget dan juga berserat. Ini aku buat tanpa menggunakan mixer, tanpa juga diuleni, tapi hasilnya bisa seempuk dan selembut ini. Cocok banget ya buat teman-teman pemula baking yang pengen bikin roti tapi belum memiliki mixer yang memadai atau males ngulenin. Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Let's get cooking! Untuk bahannya di sini aku pakai 100 ml air hangat, kemudian ada 60 gram gula pasir, juga ada 5 gram ragi instan atau vermipan ya. Kemudian ada 1 butir telur ayam utuh ditambah 1 kuningnya aja. Ada 65 ml santan kental atau 1 sachet kara yang kecil ya. Kemudian 250 gram tepung terigu protein tinggi combine dengan 50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ada 50 gram margarin, boleh menggunakan butter dan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta pandan, dan juga untuk isiannya di sini aku pakai selai coklat. Untuk detail resepnya teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti bisa juga cek di kolom deskripsi bawah video. Cara membuatnya, siapkan wadah, kemudian kita tuang 100 ml air hangat, hangat kuku ya, jangan kepanasan. Tambahkan juga gula pasirnya, juga kita tambah dengan ragi instan. Tambahkan juga telur ayamnya, lalu ini kita aduk sampai semuanya tercampur dengan baik. Kita bikin adonan basahnya dulu supaya nanti mudah tercampur dengan tepung terigunya. Lalu kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan, kemudian aduk lagi supaya pasta pandannya larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini, kita tambahkan santan kentalnya. Santannya lebih baik gunakan santan kental ya teman-teman, jangan santan encer. Karena santan encer itu nanti akan banyak kandungan airnya, jadi membuat adonan nanti semakin lembek. Nah, kalau sudah tercampur semuanya seperti ini, kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan mangkuk yang lebih besar. Kita tuang tepung terigu protein tinggi, juga tepung terigu protein sedang. Lalu ini kita aduk-aduk supaya kedua jenis tepung ini tercampur. Aku kombinasikan pro tinggi dengan pro sedang supaya nanti hasil rotinya lebih lembut. Kalau teman-teman misalnya adanya pro tinggi semuanya, ya nggak apa-apa, tetap jadi. Nah, kalau sudah, kita campurkan adonan basah yang tadi sudah kita bikin, lalu cukup diaduk dengan spatula. Di sini aku tidak gunakan mixer ya teman-teman. Nah, diaduk terus sampai tercampur, dan kalau dirasa sudah mulai berat adonannya seperti ini ya, sudah mulai susah diaduk dengan spatula, kita lanjutkan mengaduknya dengan tangan bersih. Perlu teman-teman ketahui bahwa jenis adonan ini lengket karena pengaruh dari santannya. Kita uleni aja terus sampai benar-benar tercampur, tidak perlu sampai kalis ya. Jadi ini memang lengket ya, nggak apa-apa. Memang adonannya seperti ini. Kalau sudah cukup tercampur, lalu kita tambahkan mentega, juga setengah sendok teh garam halus. Lanjut kita aduk-aduk lagi. Pastikan menteganya tercampur dengan sempurna ya teman-teman. Nah, kalau sudah mulai tercampur seperti ini, apabila dirasa adonannya itu terlalu lembek, teman-teman bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu. Nah, di sini aku tambahkan ya. Tapi perlu kalian catat bahwa jangan menambahkan tepung terigu terlalu banyak. Karena memang adonan ini jenisnya adalah adonan yang bertekstur lengket karena ada santannya tadi di awal ya. Jadi ini aku tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Adonannya tetap lengket ya, seperti ini. Pastikan semuanya tercampur. Kalau sudah tercampur semua seperti ini, lanjut kita akan proofing. Ditutup dengan plastik wrap atau dengan kain bersih supaya adonannya mengembang. Ini aku proofing kurang lebih 30 menit. Kita diamkan dulu ya. Dan setelah 30 menit aku proofing, ini hasilnya. Adonannya sudah mengembang hampir 2 kali lipat. Kalau disentuh tidak selengket tadi,
Tuh. Kemudian kita siapkan alas baking atau alas kerja ya. Kemudian kita bisa taburi dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Lalu bagian atas kita taburi juga dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Bolak-balik ya teman-teman, bolak-balik kita taburi dengan sedikit tepung terigu untuk membantu supaya tidak terlalu lengket di tangan begitu. Kalau sudah, ini kita akan bulatkan supaya lebih mudah nanti dalam membentuknya. Kita bulatkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan bulat-bulatkan adonannya. Ini per bulatan aku timbang kurang lebih 40 gram. Kalau teman-teman tidak ada timbangan ya dikira-kira aja ya. Kita tata seperti ini. Nah, ini sudah selesai aku bulatkan semua. Kemudian kita ambil adonan yang tadi kita bulatkan pertama kali. Kemudian kita bisa taburi sedikit tepung terigu di atasnya. Kemudian kita siapkan rolling pin. Rolling pinnya bisa diolesi dengan tepung terigu juga supaya tidak lengket. Lalu kita akan pipihkan seperti ini. Kita pipihkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian tengah-tengahnya akan kita isi dengan selai coklat. Seperti ini. Setelah itu kita rekatkan sampai benar-benar rekat ya teman-teman. Penting banget di sini dalam merekatkan bagian bawah. Nanti ini kan jadi bagian bawah ya. Ini harus benar-benar rekat karena kalau tidak rekat ketika nanti adonan ini mengembang atau ketika di oven mengembang, selainya bisa bocor keluar. Kalau sudah, siapkan loyang seperti ini, kemudian kita tata di dalam loyangnya. Loyangnya bisa dialasi dengan baking paper dulu supaya nanti mudah ngelepasin ketika udah matang ya. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, lalu kita akan proofing yang kedua. 30 menit lagi ditutup dengan kain bersih. Nah, ini setelah 30 menit aku proofing, adonannya sudah semakin mengembang. Kemudian sebelum kita oven, kita bisa olesi dulu dengan susu full cream. Nah, ngolesin susunya ini jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bisa membuat kuenya ini jadi agak kering gitu loh teman-teman, lapisan atasnya. Jangan terlalu banyak ya, cukup sampai basah-basah dikit. Nah, kemudian kita panggang. Nah, ini aku panggang dengan suhu kurang lebih 170 derajat ya, selama kurang lebih 35 menit. Kalau sudah, ini bisa kita keluarkan dan rotinya sudah jadi. Kemudian ketika masih panas langsung aja kita oles dengan butter di bagian atasnya supaya rotinya semakin lembut dan juga tampilannya makin mengkilap. Tuh kan, makin cantik kan. Nah, ini teksturnya teman-teman bisa lihat selembut ini dan berserat tuh kan. Ini tanpa mixer sama sekali, tapi bisa selembut ini. Ini enak banget rotinya, manis-manis gurih gitu. Ternyata membuat roti ditambah dengan campuran santan itu hasilnya tetap bisa enak banget seperti ini ya. Nih sekarang aku mau coba sobek, lihat dalamnya seperti apa ya. Tuh, lembut banget kan. Oke, sekian dulu masa kali ini ya. Selamat mencoba di rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga Instagram dan Facebook Resep Dapur Iza. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.